Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Tetap semangat di jam-jam seperti ini. Dan kita akan lihat tema yang baru di siang hari ini, yaitu mari katong sayang Tuhan. Tema kita di siang ini, saya mau ajak kita adalah apa? Sama-sama kita baca. Mari katong sayang Tuhan, saudara. Ya, Tuhan mau kita makin hari makin sayang Tuhan, saudara. Karena apa? Nanti kita akan pelajari, tapi kita buka dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-1 sampai 4. Perhatikan baik-baik. Mari ketong sayang Tuhan Yesus, saudara. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, saudara. Lalu ayat selanjutnya berkata, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau apa? Tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari apa, saudara? Kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan dan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara, mari ketong sayang Tuhan. Itu yang saya mau bawa untuk kita. Saudara, kalau kita sayang Tuhan, saudara, apa yang akan terjadi ketika kita sayang Tuhan, saudara? Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang terjadi atau apa yang bisa kita lakukan sebagai bukti kita sayang Tuhan. Saudara-saudara, apapun yang ada di dunia kita, istri kita, anak kita, suami kita, kita pasti sayang, saudara. Tapi lebih daripada itu, saya mau ajak kita untuk sayang Tuhan. Saudara-saudara, orang yang sayang Tuhan itu punya tanda, ya. Ada mama-mama yang kalau dia punya apa namanya, suami panggil dia yang telur lebe-lebe. Ya, kenapa disebut telur lebe-lebe? Karena kadang-kadang katanya itu hanya di bibir mulut saja. Ada bapak-bapak hanya di bibir mulut, Kak. Umes pasti sayang luar biasa. Tapi maksudnya begini, saudara, kalau katanya kalau orang sayang betul itu tidak bisa ditipu. Orang sayang betul-betul, sayang istri, sayang suami itu katanya tidak bisa ditipu. Saudara tidak bisa main drama. Kalau benar-benar saudara sayang, akan ada tandanya bahwa saudara benar-benar sayang. Nah, demikian dengan Tuhan, kita tidak bisa bilang begini, saya cinta Yesus. Tapi kalau saudara tidak ada ciri-ciri ini, sebenarnya saudara tidak sayang Tuhan. Mari kita lihat, orang yang sayang Tuhan itu pertama, selalu rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Saudara kalau cinta orang, kira-kira mau ketemu tidak? Bu Mes ini saya tahu beta jadian dengan Mama Aplonia di UL sana, kan? Itu jauh sekali itu. Orang kalau sudah namanya cinta itu biar jauh, doi bemo mahal, tiket pi pulang pasti dia bayar. Hanya untuk ketemu orang yang dia cintai, betul tidak? Nah itu apa namanya, Alphonse sama istrinya itu satu di Kupang, satu di Sulamu sana. Tapi Sulamu bukan jarak jauh kalau orang cinta, betul tidak? Nah, pertama orang yang cinta Tuhan, sayang Tuhan, ditandai dengan dia suka ketemu Tuhan. Amin. Jadi kalau ada laki bilang dia sayang, mau dia tidak suka ketemu kita, bilang sama dia, terasa lombok kosong terlalu banyak. Amin. Kalau dia sayang kita, pasti dia kepingin ketemu sama kita. Amin. So dia ketemu 2 hari saja dia tanya, Mak, dong baik-baik kok. Tapi kalau 1 minggu dia tidak tanya sama saudara, datang tanya, lu nih sebenarnya sayang beta atau tidak? Sampai kalau orang sayang itu pasti dia kepingin ketemu. Amin. Bu Messi ini atau buah Kupang ini bayar mahal ini. Tapi karena ada cintanya yang di sini, jadi luar biasa jauh. Pun datang. Amin. Nah, saudara perhatikan ini. Orang yang sayang Tuhan selalu rindu ketemu Tuhan. Amin. Oh, tidak ada kata. Kalau saudara tidak ada rindu ketemu Tuhan, saya ragu saudara cinta Tuhan. Perhatikan kata ini. Setelah Yesus turun dari bukit, perhatikan, orang banyak berbondong-bondong ikut dia. Kenapa mereka ikut dia? Hanya satu, pengen ketemu yang namanya Yesus. Dari berbondong-bondong itu mereka hanya mau satu, ikut Tuhan. Artinya mau ketemu Tuhan. Saya kasih tahu saudara, kata berbondong-bondong selalu saya bilang banyak orang. Saya ingatkan kita, katanya mayoritas itu menentukan suara. Tapi saya kasih ingat, belajar dari ayat ini, mari kita ikut
mayoritas yang rindu ketemu Tuhan. Saudara-saudara, orang bilang mayoritas itu mempengaruhi minoritas. Jadi kalau umpama ada keputusan yang salah, tapi karena banyak semua mengatakan itu benar katanya, itu akan menjadi salah. Tapi kalau mayoritas itu bilang itu benar walaupun itu salah, sebaliknya itu bisa jadi benar. Maksudnya begini, saudara jangan ikut-ikut orang itu dari mayoritas dia kemana. Maksudnya gini, kalau mayoritas dia salah, Anda jangan ikut, itu rombongan. Tapi rombongan ini adalah rombongan yang hanya mau ketemu Tuhan. Amin. Maksudnya begini, rombongan itu kita mulai terjemahkan dari yang paling sedikit, keluarga. Mari kita jadi rombongan. Bapak pimpin rombongan dengan mama dia anak-anak. Rombongan yang rindu sayang Tuhan. Dengan pertama, semua kita rindu Tuhan. Bayangkan kalau rombongan, bapak ajak mama, mama ajak anak-anak, lalu kita ketemu Tuhan. Betapa sukacitanya Tuhan. Lihat sebuah rombongan yang berbeda, rombongan yang mengasihi Tuhan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun ada maaf, nanti kalau di pemuda, kan di sekolah itu ada rombongan juga yang disebut geng-geng, kelompok-kelompok. Saya percaya ada kelompok-kelompok yang merupakan rombongan yang tidak suka cari Tuhan. Saya berharap kalaupun itu di sekolahmu ada rombongan itu, pengaruhi mereka bahwa kami ada rombongan yang berbeda, rombongan yang rindu cari Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan itu Tuhan. Saudara-saudara, nanti kita akan lihat bahwa ketika kita mengasihi Tuhan ini akan terjadi. Tapi mari dulu, sabar dulu sebentar. Perhatikan ayat 1. Orang banyak berbondong-bondong ikut dia. Sekarang ini orang suka ikut-ikutan. Dan saya suka ini ikut-ikutan yang benar. Ikutan-ikutan untuk cari Tuhan. Ya. Sekarang ini orang suka ikut-ikutan. Ya. Saya ikut-ikutan juga. Saya sedang buat reels video FB Pro. Karena ada teman saya ajak dia cara bagaimana mendapatkan berkat sekaligus jadi berkat. Saya ulangi lagi. Bagaimana dapat berkat sekaligus jadi berkat. Jadi saya ajar dia tentang YouTube. Karena saya mulai dapat gaji di YouTube sudah beberapa tahun ini. Jadi dia tertarik, lalu dia telepon saya, bagaimana caranya? Saya ajar dia. Lalu dia ternyata, saya bilang, saya tidak jamin karena saya lihat ada orang seperti saya mungkin berkembang di YouTube. Tapi saya tidak berkembang di TikTok terlalu, saya tidak berkembang terlalu di Instagram. Jadi Bapak coba semua platformnya, nanti lihat di mana nanti Bapak tuh bertumbuhnya di mana. Dan puji Tuhan, ini baru sekitar 3-4 bulan dia sudah main di Reels, dan tadi malam malah saya belajar dari dia. Dia naikkan di grup kami, dan saya beri apresiasi kepada dia karena salah satu orang yang saya ajak berhasil dia. Reelsnya dia kemarin dia sudah gaji sekitar 7-8 juta. Hanya dalam waktu 2-3 bulan ini. Dan akhirnya saya belajar, saya suruh anak saya Jenny mulai bikin reels. Saudara. Saya tidak ajak saudara untuk semua kita bikin reels, tapi begini saudara. Saya percaya bahwa itu hanya saya mau ajak orang berbondong-bondong untuk sesuatu yang positif. Tapi saya kasih ingat saudara, bukan itu maksud saya. Saya sedang mengajar bahwa saya tidak peduli berapa banyak orang bawa kita pada hal negatif. Tapi kalau ada kelompok yang bisa bawa kita kepada Tuhan, carilah kelompok itu. Karena kelompok itu disukai Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saudara lihat ini. Saudara perhatikan baik-baik. Pertama ciri khasnya, orang suka ketemu Tuhan. Itu tanda saudara sayang Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita yang sudah menikah mulai bosan sedikit dengan istri dan suami. Tapi dulu coba ingat waktu pacaran itu. Mai tua belum suruh jemput, dia WA. Ade, nanti kakak jemput. Kakak lah. Tapi setelah kawin, mama sudah bilang, bapak sudah di mana? OTW. Padahal dia belum mandi juga. Itu beda, kalau sudah kawin itu katanya, dia pun kadar cinta mulai turun. Bapak Jibril buat tulis mungkin beda. Tapi pengalaman semua orang yang sudah menikah itu katanya beda kalau waktu pacaran. Pacaran itu siang bolong jam 2 juga. Matahari di atas kepala juga. WA, kakak bisa datang? Terlalu bisa. Ulangi lagi, terlalu bisa. Tapi kalau suka kawin saudara, Mbak bisa datang Mbak? Kalau naik ojek ya sudah. Ada ojek banyak-banyak kita bisa naik.
Nah, itu tanda-tanda mulai turun kadarnya. Tuhan ampuni kita. Nah, itu juga dengan Tuhan. Kalau saudara mulai cinta Tuhan, mulai pudar, ya ditandai dengan bangun pagi mau gereja saja badan berat. Padahal dia kurus kering. Alasan badan berat padahal dia kurus kering. Nah, itu tanda-tanda saudara pun cinta mulai turun. Amin. Itu fakta. Itu contoh paling gampang. Kalau saudara mulai malas-malas, sudah mulai berat-berat, coba cek baik-baik kadar cintamu pada Tuhan. Kemungkinan sudah mulai terkikis. Amin. Dulu kan Maitua tidak pernah minta beli bakso kan, tapi kita ini makan puji luar biasa. Maitua belum minta, bilang, adek, kita makan tes bakso di Oibufu besok. Tes Oibufu punya suka enak, lusa konino, lusa Oipura. Setelah kawin, di muka biji mata, ada bakso pun tanpa judisen ajak. Itu tanda sebenarnya kadar cinta mulai turun. Puji Tuhan ada yang mengaku. Dulu tidak ada yang ajar. Tidak perlu seminar bagaimana menyenangkan dia pun nona, dia pun nyonya. Doi biar sedikit Bapak. Bunga papaya, pisang, semua dia beli. Setelah kawin, tinggal dia pembatang pepaya saja. Oh, Tuhan tolong. Sudah, yang kedua, saudara, kalau orang cinta Tuhan, sayang Tuhan itu, dia ada cirinya, ada buktinya, yaitu dia selalu mau bicara. Yang dalam konteks ini, saya selalu menggunakan kata berdoa. Kalau orang semua kita kan pernah pacaran, khusus yang sudah menikah. Waktu kita pacaran itu, saya ingat dulu, soalnya ada bahan juga tuh bikin bahan. Yang senyum kasih tahu. Nona ada diam-diam begini, kita mulai bilang, kemarin kita nobet ada lihat kapal, padahal tidak ada hubungan. Hanya mau ajak supaya dia bersuara keluar. Nah ini dia bilang begini, orang kalau sudah dia cinta Tuhan, dia ingin bicara dengan Tuhan, yang dalam bahasa rohani disebut doa. Ada amin. Ada amin. Biar soalnya ada bahan tadi saya bilang. Seminar yang dari kantor Dolok dia ambil bikin seminar di depan dia penona. Hanya untuk beromong. Saya ingat ada cerita, mungkin saudara lupa cerita ini. Saya ulangi lagi. Ada cerita Pak Christian namanya. Di Soa itu ada kenal orang kisar terkenal namanya Pak Christian. Satu waktu dia dengan istrinya, menurut cerita yang saya dengar, beribut, berkelahi, biasa. Kalau berkelahi itu, istri itu karunia bisu paling tinggi. Tidak ada yang, biasanya kalau saudara yang belum menikah tidak tahu. Biasanya itu kalau ketemu laki suami istri itu, kalau laki marah langsung marah. Bini tidak. Kalau dia marah dia diam. Ajak omong juga dia diam. Di belakang juga dia diam. Mak, sehat-sehat kok, dia diam. 1000 biasa dia. Nah, ini peristiwa ini juga terjadi dengan keluarga ini Kristen ini. Bapaknya omong, mamanya diam. Ma, bye-bye kok, dia diam. Masuk makan, dia diam. Akhirnya suaminya ini pikir begini, mau panggil bapak saksi, kok kasih beres. Ini mama tua ini kalau dia bilang, siapapun yang datang saya tidak akan dengar. Habis. Jadi Pak Christian ini dapat ide dari Tuhan. Dulu zaman dahulu tuh ada lampu namanya lampu strongking. Bu Mes ketong dapur. Lampu strong itu lampu yang kena pompa dulu baru dia menyala. Jadi bapak tua ini di siang bolong dia kasih menyala itu lampu. Padahal siang terang model begini. Panas, dia kasih menyala. Lalu dia mulai masuk ke dalam rumah, dia cari. Setelah itu saudara kalau di dalam rumah kan mesti gelap. Dia keluar ke halaman, dia cari di halaman yang terang matahari, pakai itu lampu. Dia pun istri mulai jengkel, bapak tua mulai gila sedikit. Dia sudah lalu jengkel, dia tahan. Lama kelamaan dia sudah tidak tahan. Istrinya berteriak, Bapak! Lu gila kok! Kasih menyala lampu sih. Dia sampai lusuh sini, lusuh gila ini. Dia kok pemalas dia lusuh. Lalu suaminya bilang begini,
Terima kasih mama. Lalu bapak tua bilang, istri tanya, kenapa bapak kasih menyala lampu? Terang benderang. Ya karena saya cari apa dari tadi? Masa pakai lampu siang, cari di halaman sana pakai lampu. Saya cari ada satu yang hilang. Apa yang hilang? Suaramu. Istrinya langsung senyum hampir tabanting. Saudara dengar baik-baik, hanya mau cari suaranya, kasih menyala lampu. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini coba-cobalah. Kalau mama diam-diam kasih menyala itu neon semua lampu semua kasih menyala. Dan kita lihat apakah dia bicara atau tidak. Kalau dia bilang, lu gila kok. Terima kasih suaramu ku dengar. Bukan hanya Yesus bersuara. Jadi saudara kembali pada ini saudara. Orang yang sayang Tuhan pasti suka bicara dengan Tuhan. Amin. Mari kita baca ayatnya. Saudara lihat ini. Maka datanglah seorang yang sakit itu lalu apa? Sujud menyembah. Cara kita bicara dengan Tuhan itu salah satunya adalah menyembah Tuhan. Dan berkata, Tuhan jika Tuhan mau dapat mentahirkan aku. Ini doa. Ini suara dia. Orang yang cinta Tuhan, pertama rindu ketemu Tuhan. Kedua apa? Suka omong-omong dengan Tuhan. Amin. Saya tanya saudara, siapa yang pagi hari ini bangun omong-omong dengan Tuhan pagi hari ini? Atau saudara bangun langsung saja. Pantas kok sampai di jalan, helm terlepas, gigi rubuh. Coba pagi bangun, Tuhan terima kasih. Bapak sudah jaga beta dari malam. Dan ini pagi beta mau ke gereja, jaga beta Bapak. Lalu coba dengar. Pasti Bapak bilang, I love you. Engkau berharga di mataku. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Saudara-saudara, ini praktis saja yang saya mau sampaikan di siang ini. Yohanes pasal 4 ayat 23, 24 bilang dia suka cari orang yang suka bicara-bicara dengan dia lewat penyembahan dan doa. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang mau bicara-bicara dengan Tuhan lewat bukan kata-kata, tapi lewat nada pujian kita kepada Tuhan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada amin. Tadi biasanya sebagai gembala saya selalu melihat pagi itu mungkin karena kita masih baru mandi, segar, masih kenyang dari rumah. Biasa jam 10 saya lihat semangat tapi agak turun. Tapi saya tadi menikmati luar biasa kuasa Tuhan. Nah ini yang dia bilang. Orang yang cinta Tuhan, semakin justru dia lelah, semakin roh untuk bicara dengan Tuhan makin kuat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara-saudara kita lanjut lagi pada poin ketiga. Ciri khas orang yang bilang saya sayang Tuhan, batong sayang Tuhan, katong sayang Tuhan. Yang ketiga adalah senantiasa mau taat kepadanya. Amin. Saudara lihat, senantiasa apa? Taat. Omong dia dengar, omong dia dengar. Mari kita lihat coba ayatnya. Lalu, betul ya? Ini betul ya? Lalu, Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga apa? Ayat 4, lalu Yesus berkata kepadanya, Yesus omong dengan dia, Yesus suruh dia, ingatlah jangan engkau memberitahukan ini kepada siapapun, tapi pergilah, apa? Perlihatkan dirimu kepada imam. Biasanya orang sakit kusta, kalau mau cek dia sembuh, kalau sekarang orang pergi ke dokter, pada waktu itu cek kesembuhan daripada kusta ini hanya satu tempat, namanya imam. Waktu Tuhan bilang pergi ya, cek di sana ya, dia tidak omong banyak, dia tidak, kan saya belum sembuh, kan ini belum sembuh. Pergi. Tapi dia taat. Apa artinya? Orang yang cinta Tuhan, biasanya dia pasti taat. Nah, kembali pada contoh-contoh kehidupan kita sehari-hari. Yang tadi saya bilang. Ya, waktu kita pacaran, yang perempuan tidak tahu ya. Biasanya laki-laki itu kalau dia punya motor, pas dia mau ketemu dia pun nona itu, dia cuci dia pun motor, bahan semua dia cuci, walaupun dia pun muka dia belum cuci, tapi dia cuci semua. Lalu dia kasih mengkilat semua. Saya tanya saudara, pernahkah cewek saudara minta saudara melakukannya? Saya belum pernah dengar cewek bilang datang, nah itu bahan surap, yo saudara. Tapi itu laki-laki itu dia tahu, dia sikat baik-baik. Yang lebih parah adalah di rumah sudah pakai sandal, tapi itu hari itu sepatu itu yang suputi dia cuci pakai baik clean sampai bersih, hanya untuk ketemu. Bayangkan, tidak disuruh, dia mau.
Apalagi disuruh. Saya cerita sedikit untuk anak-anak saya tahu. Waktu saya pacaran dengan ibu gembala itu, dia pun sandal lupa di Oebelo. Siang panas. Mama tua bilang, aduh beta lupa sandal. Kita pergi. Bisa kok kita pergi. Bola balik OSA camplong jubai. Pokoknya kita boleh balik itu hari, saudara. Jalan dari Babau, kebetulan kami di Babau saja. Jalan Babau Perumnas itu saya anggap kecil. Dekat sekali. Istri saya bilang, ini abis itu nah, antar beta pi kakak nuna di wah, pi mana lagi? Pi nenek, ba itu, saya antar. Kalau orang lagi bercinta itu suruh apa saja, mau. Saya tanya, saudara-saudara cinta Tuhan tidak? Saudara cinta Tuhan? Kalau Tuhan suruh bilang, ayo melayani, mau tidak? Kalau kamu cinta Tuhan, mau. Kalau kasih waktunya untuk Tuhan, mau tidak? Mau, karena kita cinta Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar. Yang terakhir lalu kita akan berdoa sama-sama. Ini perhatikan. Orang yang cinta itu pasti berkorban. Halo? Orang yang cinta Tuhan itu pasti berkorban dan tidak minta korban. Saudara dengar saya bahasa. Orang kalau cinta itu berkorban dan tidak minta korban. Maksudnya Bapak Gembala, dengar. Coba kita baca ayatnya dulu baru saya jelaskan. Jadi orang yang cinta Tuhan itu pasti berkorban. Lalu Yesus berkata kepada, ingatlah jangan engkau memberitakan hal ini kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan apa? Persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa. Jadi orang yang biasa sembuh, syukur. Jadi syukur itu katanya dia ada tingkatan-tingkatan. Orang kaya dia kasih lembu, orang susah cukup burung merpati. Harus ada korban. Nah saya tanya saudara, apa itu korban? Korban itu kalau zaman itu ya sesuatu yang dibunuh, dikasih mati. Jadi kalau itu lembu dipotong, lalu darahnya keluar. Saya tanya saudara, waktu lembu itu dipotong kira-kira sakit tidak? Kalau Anda tidak bilang, itu sudah tahu, nah mari saya tes kamu. Coba ambil silet potong jari, yang namanya dipotong sakit tidak? Sakit, itu baru korban. Korban itu kalau kamu belum sakit itu bukan korban. Korban itu kalau kamu belum berdarah pada zaman itu, kamu belum berkorban. Artinya begini, dibahas. Kadang-kadang kita bilang kita cinta Tuhan. Tapi kita baru sakit sedikit saja, kita soal alasan banyak. Bapak minta maaf, saya tidak bisa gereja, kenapa? Kita telinga kayak kurang enak. Loh, padahal orang cinta itu apa? Berkorban. Berkorban. Saya kembali saya pencerita. Saya waktu mau habis saya bilang sama istri saya, I love you, saudara. Langsung saya bilang sama istri saya, besok kita ke kapan? Maksudnya ke mertua saya ke rumah. Besok ke kapan? Saya tidak punya duit, tapi kapan waktu bagi saya waktu saya tidak punya uang banyak, saya pergi biaya sendiri, ya di jalan juga belanja sendiri. Hitung ini pulang kapan ini. Nah saya harus jujur, saya kalau waktu itu naik mobil itu, jangankan kapan, jangankan soe, Bu Mes, oi pura saja, baru naik itu lihat oto sumunta. Tapi saya korban. Saya bilang tidak apa-apa. Kalaupun saya dalam hati kalau saya muntah dan saya pingsan, biar istri saya tahu. Gara-gara kamu, saya muntah di jalan. Betul serius. Saya tidak perlu. Kalaupun dia muntah dia bilang, kesian punyong ini jauh-jauh. Walaupun muntah dia ikut beta. Saya tanya saudara. Saudara bilang saudara cinta Tuhan. Kasih waktu, kasih suara, kasih tenaga saja baru menari 3 kali. Hai, lelah Bapak. Orang cinta itu korban. Amin. Amin. Makanya kan ada lagu tadi yang bilang betul itu kan. Dari Oiba sampai dari Taruh sampai Oiba jalan kaki, korban.
Tidak ada cinta yang bilang tidak korban. Jadi kalau ada laki-laki pacaran dengan lu, nona-nona, lu yang lebih banyak uang keluar, bilang sama dia, kayaknya lu bukan orang yang cinta saya. Berhenti, oi ba, oi pura, kami tutup jalan. Ya karena biasanya laki-laki itu yang lebih banyak berkorban. Sampai kalau ada laki-laki, wanita lebih berkorban, dia bukan laki-laki. Dia benson. Ada amin. Saya omong serius ini. Dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa. Saya ada lihat satu video. Ceweknya tanya, kamu cinta saya? Cinta. Laut ke seberang, api pun kulewati. Lalu ceweknya tanya, lo tadi malam lu sudah datang kenapa? Gerimis. Artinya bahwa dia omong saja yang besar, tapi pelaksanaannya nol. Kadang-kadang kita suka nyanyi, aku mau cinta Yesus selamanya. Tapi baru panas saja begini. Nah ini kan jam 10 ke atas ini sudah mulai panas. AC sudah mulai kasih kalah dengan panas tubuh kita, lalu dalam hati, Bapak tua juga. Panas lagi. Mau lama-lama lagi. Ini yang mau bilang korban ini. Ini yang bilang korban lalu cinta Tuhan. Kiranya Tuhan dapatin jemaat Nazaret. Orang yang cinta Tuhan. Dan saya tutup ini, saya sudah dengan ini, saya tutup ini. Penyakit kusta adalah penyakit yang pada zaman itu tidak bisa disembuhkan oleh apapun. Tapi untuk orang yang mencintai Tuhan ini, Tuhan bisa melakukan yang paling mustahil, yaitu kusta sembuh. Terjemahannya, waktu saudara cinta Tuhan, apa yang engkau anggap paling sulit, Tuhan bisa mengerjakan dengan cara yang terbaik. God bless you, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama.